Atas berkatnya kita dapat menghadiri acara pada hari ini, yaitu pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif sebagai salah satu kegiatan yang harus diaplikasikan sebagai guru calon penggerak angkatan 7 tahun 2023 oleh Ibu Adriani Hutabarat SPD. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 57 Jakarta, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Kesiswaan serta Sarana Prasarana Humas, serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Acara pertama, sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 57 Jakarta, Ibu Primasari SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam bahagia selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan kumpul bersama ya, pengimbasan materi budaya positif. Bapak Ibu, mungkin banyak kegiatan kita yang merupakan budaya positif, sehingga sangat perlu dikembangkan untuk kemajuan SMA 57, karena dalam tujuan pendidikan kita adalah tidak hanya mengutamakan visi-misi sekolah kita itu tidak hanya mengutamakan kecerdasan saja atau kognitif saja, melainkan sikap juga harus. Jadi merupakan satu kesatuan, menghasilkan lulusan yang cerdas juga berkarakter baik. Ya. Budaya positif ini nanti akan lebih lanjut diimbaskan oleh Bu Andriani sebagai calon guru penggerak, agar kita bisa lebih mengembangkan di lain waktu. Terima kasih, selamat untuk mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Semoga budaya positif yang sudah ada di SMA Negeri 57 ini bisa semakin meningkat. Baik, acara selanjutnya pemaparan dari pemateri utama kita, Ibu Adriani Hutabarat SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu Rati atas waktunya. Pertama kali mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Jadi di sini kita itu diskusi ya Bapak Ibu. Saya di sini berdiri bukan karena saya memiliki lebih dari Bapak Ibu, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk diskusi mengenai budaya positif untuk pengembangan karakter kita, pengembangan diri kita. Jadi ini salah satu modul yang dipelajari di pelatihan guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, sebelumnya mungkin kalau untuk budaya positif sudah sering kita dengar, cuman apa sih makna sebenarnya dari budaya positif itu? Bagaimana sih budaya positif itu
bisa tercipta gitu. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan seperti dari katanya budaya itu kan dari kebiasaan gitu. Nah, jadi budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kenapa kepada peserta didik? Karena kita ada di sini, kita guru, kita sebagai guru, peran kita adalah untuk melayani peserta didik. Yang namanya pelayan harus gimana sih seorang pelayan itu kan melayani orang yang sedang dilayani, memberikan hati dengan sepenuh hati gitu. Nah, kalau seorang guru sudah memberikan hati, sudah melayani dengan baik peserta didik, mereka akan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Nah, jadi budaya positif ini tidak bisa tercipta secara instan, Bapak Ibu. Jadi harus dibiasakan secara sedikit demi sedikit, secara rutin supaya membentuk budaya positif. Jadi budaya positif itu bukan hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi perlahan dan bertahap. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk konsep utama dari budaya positif ini itu meliputi dari perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus yang namanya menciptakan kebiasaan baru, kita harus berani untuk berubah. Nanti kita akan berubah dari hal-hal yang paling mendasar, dari hal-hal yang paling kecil sampai nanti bertahap lagi. Kemudian nanti kita akan disiplin positif. Terus ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini ketujuh poin inilah yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Bapak Ibu ya. Satu persatu akan kita bahas mulai dari sekarang. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Kenapa sih kita harus menciptakan budaya positif itu? Kegiatan di guru penggerak itu sebenarnya kalau dibilang sama dengan kurikulum merdeka, tidak sama. Hanya kebetulan saja kurikulum merdeka dan guru penggerak itu waktu kayak launchingnya itu sama gitu, sama-sama, tapi meskipun tujuannya sama, tapi itu bergerak masing-masing Bapak Ibu gitu. Jadi tidak semua yang dipelajari di guru penggerak itu dia itu nggak mempelajari kurikulum merdeka, tapi tujuan dari kurikulum merdeka dengan guru penggerak itu sama. Tujuannya itu mengembalikan eksistensi dari seorang guru itu yang seharusnya itu kayak gimana sih? Makanya banyak orang menjadi salah kaprah. Guru penggerak itu mempelajari tentang kurikulum merdeka ya, gitu. Ternyata enggak. Karena saya sendiri sebelum masuk ke guru penggerak juga sebenarnya saya mikirnya gitu. Yang dipelajari di sana kurikulum merdeka, gitu. Tapi setelah masuk ke sana ternyata enggak. Meskipun tujuannya itu sama dan karena tujuannya sama, perlakuannya ada yang mirip, jadi kayak apa yang diharapkan oleh kurikulum merdeka itulah yang dipelajari di pelatihan guru penggerak ini gitu. Jadi kita ngajar ke siswanya itu yang kayak gimana, guru itu harusnya yang benar itu kayak gimana sih gitu. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Minggu lalu kita sudah ada pelatihannya juga tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia tujuan dari kurikulum merdeka dan
guru penggerak yang sama itu gitu. Nah, jadi setiap anak itu harus dilihat sebagai seorang individu. Kita nggak bisa menyamaratakan semua anak itu dalam satu kelas ini semuanya begini, perlakuannya harus sama. Nggak seperti itu lagi Bapak Ibu. Makanya ada yang disebutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena guru itu dituntut untuk mengenal setiap anak secara personal gitu, baik dari latar belakangnya, sukunya, keadaan ekonominya gitu, sama tingkat kognitifnya bagaimana gitu. Nah, di sini juga makanya di sini saya tampilkan adalah pelajar Indonesia itu diharapkan belajar yang memiliki dimensi profil belajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, siswa-siswa seperti inilah yang akan kita ciptakan, yang akan diciptakan oleh guru. Bagaimana cara kita menciptakan siswa yang seperti ini kalau tidak dimulai dari kita sendiri? Nah, jadi untuk melayani siswa, kita itu seringkali sebagai guru seperti memaksakan kehendak ya. Memang kita itu tujuannya untuk membuat anak itu lebih baik, supaya anak itu lebih pintar, supaya anak itu sikap akhlaknya itu lebih baik gitu. Cuman kadang kita lupa bagaimana kalau kita memposisikan di posisi mereka gitu. Kita selalu berpikir kita kan ngasih yang terbaik gitu. Kita kan mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kita nggak mungkin menyesatkan anak, iya. Tapi memperlakukan anak itu kadang kita nggak berpikir keadaan dia itu sekarang seperti apa sih, siap nggak dia untuk belajar hari ini, dia itu cocok nggak diajarin seperti ini itu. Makanya tadi di awal saya bilang kita itu harus mengenali anak secara individu satu persatu. Terlebih kalau misalnya wali kelasnya, karena kalau misalnya seperti ada di antara kita yang mengajar di beberapa tingkat, ada beberapa kita yang mengajar di beberapa tingkat, beberapa kelas, 36 satu kelas mengajar di 12 kelas. Kayaknya gimana mau mengenali satu persatu? Jangankan mengenali secara satu persatu, mengenali namanya aja kadang kita lupa gitu. Makanya di sini paling tidak wali kelas, kalau kita sebagai wali kelas kita bisa mengenali satu persatu dari latar belakangnya, dari keadaan orang tuanya gimana, kesehatan anaknya gimana gitu. Nah, kenapa wali kelas? Karena kan wali kelas itu pengganti orang tua gitu. Kita kan pengganti orang tua di sekolah ini. Jadi misalnya nih Bu Nining wali kelas 12 IPS 1. Kalau misalnya Bu Ratih yang mengajar di sana, misalnya nih yang masalah ini suka masalah. Nah, Bu Nining udah lebih tahu. Bu Nining udah bertindak sebagai orang tua yang ini anaknya latar belakangnya seperti ini Bu Ratih. Jadi dia ada masalah dengan ini. Jadi udah ada yang mewakili anak itu gitu loh. Jadi meskipun guru lain tidak kenal, guru lain yang bukan wali kelas tidak kenal secara pribadi, ada guru yang menjadi walinya dia gitu. Nah, untuk itu makanya tadi saya ucapkan yang paling mengenali itu adalah wali kelasnya. Paling nggak wali kelas itu harus tahu semua anak itu, harus punya catatan gitu, harus punya catatan khusus setiap anak itu bagaimana gitu. Nah, yang terjadi saat ini adalah ada yang namanya miskonsepsi kontrol. Nah,
kita kan berlaku sebagai kontrol nih. Kita kira yang mengontrol siswa gitu. Nah, ada yang menjadi miskonsepsi dalam pengontrolan kita terhadap siswa. Nah, jadi ada ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Jadi kita yang harus suruh dia duduk, kita yang ini. Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Kita itu nggak bisa sama sekali mengontrol murid. Kalaupun misalnya kita suruh, misalnya, Valdo kamu duduk, Valdonya duduk. Kita rasa kita udah bisa kontrol dia, atau kerjakan tugas kamu, dia ngerjain. Kita rasa kita sudah berhasil untuk mengontrol dia, tapi sebenarnya tidak. Ketika anak kita kasih kontrol, kita suruh dia duduk, dia itu duduk karena dia mau. Bisa nggak anak itu nggak nurut? Bisa. Kalau dia tidak memberikan dirinya untuk dikontrol, itu nggak bakalan bisa, gitu. Nah, tapi karena kita sudah salah persepsi bahwa kita seorang guru itu berhak untuk mengontrol dia, untuk mengontrol dia melakukan apapun yang kita mau, jadi menjadi salah, gitu. Makanya nanti untuk perlakuannya berbeda. Kalau misalnya kita menganggap kita mengontrol dia tidak melakukan apa yang kita perintahkan, kita akan sakit hati, kita akan marah, gitu. Tapi kalau kita sadar bahwasanya kita itu hanya memberikan saran loh. Nah, yang namanya memberikan saran boleh diterima, boleh enggak dong, gitu. Kita akan lebih kecil rasa kemarahannya atau rasa kecewanya apabila kita kasih kontrol, dia tidak melakukan seperti yang kita mau. Dan kalau misalnya kita berpikirnya itu kita hanya memberikan saran, kita akan lebih tidak kecewa, gitu. Kemudian ada ilusi bahwa semua hal positif, bahwa semua positif efektif dan bermanfaat. Ini ada yang salah ya Bapak Ibu, ada yang kurang. Jadi kita menganggap bahwa semua yang kita berikan itu, semua nasihat yang kita berikan itu semuanya itu positif dan efektif, gitu. Kan kita menasihatinya ke yang baik-baik, gitu. Ada anak yang selalu ada yang suka diingatkan terus, gitu. Nah, tapi ada nggak baiknya? Ada baiknya. Tapi itu nggak berlangsung dalam jangka yang panjang, Bapak Ibu. Jadinya kalau misalnya seorang anak itu baik nih, misalnya setiap hari nih, misalnya mau hari Senin, hari Minggunya diingatkan, anak-anak bahwa besok upacara ya, pakai seragam yang lengkap ini. Setiap hari kita ingatkan, besok pakai pramuka ya, besok bawa ini ya. Yang terjadi lama-kelamaan adalah anak itu menjadi ketergantungan dengan kita, gitu. Jadi dia nggak punya inisiatif. Suatu waktu Bapak Ibu tidak mengingatkan dia, kan nggak diingatkan, gitu. Kenapa? Karena anak itu sudah menjadi ketergantungan dengan kita, gitu. Nah, sedangkan yang dimau adalah kita itu mau menciptakan anak-anak yang berinisiatif tinggi, yang inovatif, yang kreatif, gitu. Kalau dia selalu diberi, itu akan membuat anak itu menjadi tidak kreatif, menjadi kurang inisiatif ya. Apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya tidak dia lakukan, gitu. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak itu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya. Apalagi bagi kita yang sudah mengajar di tingkat SMA, gitu Bapak Ibu. Kemudian ada anggapan guru bahwa kritik itu akan membuat orang itu merasa bersalah. Kritik yang membuat orang itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Makanya kamu itu jadi anak, kamu itu nggak ingat orang tua kamu di rumah
selalu benar, gitu. Kita kira itu selalu benar, gitu. Tapi pada kenyataannya tidak selamanya hal seperti itu benar, gitu. Karena itu nggak bisa bertahan lama, tidak bisa membentuk karakter yang baik, gitu. Ada contoh-contoh guru yang seperti itu. Nah, bukan ada ya, banyak. Dan saya sendiri pernah melakukan itu. Kalian gak ingat kalau udah kesal banget sama anak, kalau kalian gak ingat orang tua kalian di sana susah-susah cari makan, cari ini supaya kamu bisa enak-enak. Kamu di sini cuma duduk doang ngerjain ini. Kalian harus ingat orang tua kalian. Itu kan membuat dia merasa bersalah, gitu loh. Ternyata itu kurang benar ya Bapak Ibu, gitu. Nanti bagaimana cara kita menghadapi anak yang sedang bermasalah itu nanti akan kita bahas di akhir. Ada langkah yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, gitu. Karena kita merasa sudah seakan-akan kita itu lebih senior, udah lebih berpengalaman, kita itu seakan-akan udah bisa. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Ibu juga pernah kayak gitu waktu kalian, waktu ibu dulu sekolah juga pernah mengalami sekali ya, seperti kalian, gitu. Jadi karena kita udah merasa lebih banyak pengalaman, jadi kita itu bisa memaksa anak untuk melakukan itu karena kita anggap itu baik, gitu. Nah, ternyata sebenarnya itu tidak bisa menciptakan karakter yang baik untuk anak, gitu. Bukan dibilang nggak bisa, bukan dibilang semua yang ilusi ini bukan nggak bisa sama sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau berlanjut dilaksanakan terus menerus, dilakukan tiap hari, itu mental anaknya jadi rusak, gitu. Lama-kelamaan yang ada anak itu bukan, kalau misalnya kita melakukan salah satu dari yang 4 ini ya, kita menciptakan anak-anak bisa jadi anak itu jadi dendam sama kita, gitu. Kemungkinan dia akan menurut, ya udahlah, lakukan aja, udahlah, ini aja, ntar juga nggak ketemu lagi yang penting gurunya nggak marah, yang penting ini. Jadi mereka itu melaksanakan bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tapi hanya untuk menyelesaikan masalah pada saat itu. Nah, yang kita mau itu adalah untuk menciptakan karakter anak. Yang kita bangun itu karakternya melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Nah, itu dia paradigma untuk paradigma yang baru yang harus kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi ada disiplin positif. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya tata tertib, ya kan? Ketaatan. Nah, kalau misalnya kita dengar kata disiplin, biasanya itu kan pasti nggak jauh-jauh dari tata tertib. Terus kepatuhan, taat. Kalau misalnya nggak disiplin, hukuman, pasti ada hukumannya. Nah, kata teratur. Ada juga yang mengaitkan kata disiplin ini dengan tidak nyaman, ya kan? Kalau misalnya nih tata tertibnya, yang paling sering, tata tertibnya itu anak-anak harus berpakaian rapi seragam, harus dimasukkan ke dalam celana atau rok gitu kan. Tapi nyatanya kita lihat anak-anak banyak karena bilangnya apa, nggak nyaman Bu, gerah Bu, gitu. Karena tidak nyaman gitu. Nah, ada juga yang mengaitkan dengan konsekuensi. Kalau misalnya melanggar peraturan, berarti nanti ada poinnya. Atau misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, nanti ada konsekuensinya. Kalau misalnya bukan hanya untuk yang bermakna negatif atau melanggar disiplin ya Bapak Ibu. Misalnya
Kalau misalnya bisa mengerjakan tugas dengan benar, konsekuensinya apa? Bisa jadi dapat penghargaan atau bisa ditraktir gurunya gitu. Jadi bukan hanya ketidaknyamanan sebenarnya untuk kata disiplin ini, tapi ada konsekuensi yang baik atau yang buruk. Nah, yang kita mau adalah anak-anak itu melakukan tata tertib, menjadi anak yang disiplin, bukan karena ada maunya atau bukan karena terpaksa gitu. Karena kita mau anak-anak itu menjadi pribadi yang merdeka gitu. Makanya kurikulum merdeka itu tolak ukurnya itu adalah banyak banget ke teori-teori Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, seperti ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat gitu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri. Jadi kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya untuk menjadi disiplin. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Kalau misalnya kita tidak bisa memaksa diri kita untuk menjadi disiplin, maka akan ada individu lain atau orang dari luar yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu maksudnya bukan bebas menentukan apa yang kita mau, tetapi menjadi merdeka itu adalah bagaimana kita bisa sekeras mungkin untuk memaksa diri kita meyakini hal-hal apa yang baik untuk diri kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa memaksa diri kita untuk menjadi disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ini juga yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Kalau misalnya kamu diberi kemerdekaan, diberikan kebebasan untuk melakukan yang baik, maka orang lain yang akan memaksa kamu untuk melakukan hal yang baik. Nah, kalau menurut KHD, definisi merdeka itu adalah, Pak Aul kalau boleh dibaca nggak? Karena ini adalah bahasa Jawa. Merdeka, iya. Merdeka itu, maksudnya itu merdeka kali ya? Iya, dibacakan bahasa Jawanya aja Pak Aul. Di bawahnya ada artinya sebenarnya. Oh, merdeka itu jarwonya Nora mung apa itu? Lepasing panggreh nging uga kuat kuwasa aman diri priyangsa. Terima kasih Paul. Artinya merdeka itu artinya kita tidak terlepas dari perintah. Kita tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu adalah pengertian merdeka menurut KHD. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memerintah diri kita sendiri, maka orang lain yang akan memerintah kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Nah, maka sebab itu kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah kebaikan yang meluas, yang diterima oleh halayak umum gitu.
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini motivasi intrinsik maksudnya motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan karena misalnya Bu Nining suruh dia harus belajar makanya belajar, atau bukan misalnya harus disuruh Bu Rosita kebaktian baru kebaktian. Dia udah punya kesadaran diri. Dia udah punya kesadaran diri bahwasanya ibadah itu emang untuk kepentingan dia sendiri. Bahwasanya sholat itu emang kewajiban dia sendiri, untuk dirinya sendiri. Itu yang ingin kita ciptakan. Nah, itu dia tadi ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu bisa didorong oleh motivasi eksternal dan internal. Nah, yang eksternal itu yang bagaimana? Jadi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi kalau misalnya nggak sholat, nanti aku diapain ya? Nanti dicatat namanya, dipanggil. Kalau misalnya aku terlambat, gimana ya? Nanti dipanggil orang tuanya ini. Jadi dia mau menghindari itu daripada nanti dipanggil orang tua malu, terus nanti ribet, nanti dipanggil mulu, nanti setiap guru mengingatkan, tiap guru nanti datang diomelin mulu, itu kan. Jadi itu motivasi eksternal. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena tidak mau dia merasa nggak nyaman, gitu, atau nggak mau dihukum. Itu yang memotivasi dia. Kemudian ada juga motivasi eksternal. Ini masih motivasi eksternal. Dia itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya itu bisa dari orang lain atau dari institusi, dari sekolah gitu, atau dari orang tuanya gitu. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya dia memimpin tadarus. Kalau aku dapat memimpin tadarus, nanti cewek-cewek bakalan naksir nih ke aku gitu. Atau misalnya kalau aku jadi pemimpin upacara, nanti si A jadi suka sama aku gitu. Jadi itu dia itu mengharapkan sesuatu gitu. Atau misalnya dia itu suka bantuin guru, ngangkatin itu, suka salim supaya disadari guru gitu. Jadi itu motivasi sebenarnya itu motivasi eksternal, karena dia mengharapkan ada yang dilakukan orang, ada timbal balik dari yang apa yang dia lakukan. Nah, kemudian ada motivasi internal. Motivasi internal yang kayak gimana? Jadi dia itu melakukan untuk menghargai dirinya sendiri dan untuk menjadi insan yang sesuai harapan kita gitu. Jadi kalau saya melakukan ini, saya itu akan menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah, misalnya dia itu udah sadar kalau ibadah itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Dia udah mulai menyadari. Misalnya dia itu belajar bukan supaya dia dipuji-puji oleh Bu Oto, atau misalnya dia itu cepat ganti baju ke lapangan bukan supaya tidak dihukum Pak Alfi gitu. Tapi dia itu emang kita mau olahraga, ya udah olahraga aja gitu. Jadi dia melakukannya itu karena tahu itu tugasnya dia. Jadi dia itu sudah berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Jadi motivasinya itu datang dari dalam dirinya sendiri, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri juga gitu. Jadi tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif itu, dari tadi dia dimotivasi, itu tidak bisa
berlangsung secara instan. Jadi kita akan mulai dari lingkup yang paling kecil, dari peraturan kelas. Jadi dibentuk dari kelas dulu bersama wali kelas tentunya. Ini peraturan kelas. Nanti jadi untuk membuat tata tertib atau peraturan sebenarnya ada yang salah. Bukan hanya di sekolah ini, bahkan hampir semua sekolah itu sama gitu. Ternyata untuk membuat suatu peraturan, kalau seperti di sekolah ini yang saya temui mulai dari saya masuk sampai sekarang, itu peraturannya kayaknya gitu terus berganti tahun ajaran, itu lagi. Nah, padahal normalnya peraturan itu berganti-ganti Bapak Ibu. Dan peraturan itu bukan datang dari sekolah. Tetapi untuk membuat tata tertib, membuat peraturan itu harus ada duduk bareng antara kepala sekolah, guru dan siswa. Kalau misalnya nggak semua siswa, bisa lah misalnya perwakilan OSIS atau perwakilan kelas. Kenapa? Anak itu kita tuntut kreatif, kita tuntut untuk inovatif, tapi kita nggak melibatkan mereka, gitu. Jadi mereka melakukan itu kalau misalnya mereka merasa ini kan yang bukan bikin peraturan sekolah, ya udah sekolah aja yang menjalankan gitu. Tapi kalau misalnya nih kita duduk bareng sama mereka, kita kasih misalnya ini peraturan yang lama loh. Coba kalian ada nggak yang tidak setuju dengan peraturan ini? Jadi kita tanya dulu. Kita tanya juga alasannya, jangan seenak-enaknya, nggak setuju Bu, ini nggak asik gitu. Enggak, ditanya dulu alasannya kenapa. Karena kemungkinan ada peraturan itu yang gimana ya? Peraturan itu nggak sesuai zamannya lagi gitu. Mungkin dulu ada peraturannya tidak boleh bermain handphone saat di kelas. Kalau udah peraturan, ya kan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya gitu. Tapi kalau misalnya udah duduk bareng, kan nanti kemungkinan siswa bisa mikir, Bu, kalau misalnya emang kalau lagi latihan soalnya pakai kuisis, gimana nggak pakai handphone? Kan lagi belajar. Terus kita pakai apa? Itu contoh kecil ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya itu dari tadi pemakaian handphone itu yang paling ini ya. Jadi tidak sama setiap tahun gitu. Nah, jadi peraturan itu nanti kalau misalnya peraturan itu dibuat dari sekolah, itu sekolah yang menentukan langsung. Nah, kita itu akan beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia kesepakatannya itu bukan berasal dari guru ya, tapi kesepakatan dari diskusi antara guru dan siswa. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan kelas, dia yang bikin sendiri, sudah menyetujui sendiri. Kalau dia mau melanggar, ini kan kemarin kita yang buat. Kalau melanggar yang dia buat sendiri, rasanya tuh kayak malu sendiri gitu loh. Kalau misalnya udah ada keyakinan kelas dilakukan secara bersama-sama, itu akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan misalnya dari kelas A sudah terbentuk, dari kelas 10B sudah terbentuk. Jadi kalau udah di tiap-tiap kelas itu udah terbentuk, maka akan menjadi budaya gitu. Jadi makanya tadi saya bilang untuk menciptakan budaya positif itu tidak bisa secara instan, tapi itu dilakukan secara bertahap. Nah, ini kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Tadi ya. Misalnya nih, ada pertanyaan. Kenapa sih kita harus mengikuti peraturan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, gitu? Atau kenapa sih kita harus datang tepat waktu kalau misalnya ada pelatihan? Atau misalnya kalau ada rapat, kenapa sih kita harus datang tepat waktu? Itu. Nah, kalau misalnya memakai peraturan 3M
hukumannya nggak kalau tidak dilakukan. Kalau dulu mungkin ada ya Bapak Ibu, pas COVID lagi tinggi-tingginya, kalau misalnya orang ke pasar nggak pakai masker itu disuruh nyapu jalan, ya kan? Nah atau misalnya kalau pelatihan, kalau mungkin kalau kita sebagai guru misalnya kita terlambat, misalnya ada rapat kita terlambat, kita ini kitanya yang merasa malu sendiri gitu. Nah kalau misalnya itu kan peraturan, itu kan udah jadi peraturan gitu, supaya hadir tepat waktu atau supaya mengikuti 3M gitu. Nah karena peraturan yang ini udah menjadi keyakinan, bukan hanya keyakinan kelas ya Bapak Ibu, tapi keyakinan secara umum. Apa yang sudah menjadi kebajikan universal, yang sudah diyakini bahwa itu memang hal yang baik gitu. Jadi lebih gampang diterima orang kalau itu sudah menjadi keyakinan daripada itu disebut peraturan. Karena peraturan itu konotasinya itu selalu tidak nyaman gitu. Bukan bersumber dari kita sendiri, tapi dari luar. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya itu sudah menjadi keyakinan, itu akan lebih mudah kita terima daripada kita berpikir bahwa itu adalah peraturan. Karena pada dasarnya manusia itu kayak egonya itu tinggi gitu. Kenapa saya harus ngikutin kamu gitu. Itu jarang banget ada orang yang dibilang A ya A, dibilang A ya A. Apa dia itu ilmunya sudah terlalu tinggi, apa nggak ada keinginan sama sekali gitu. Tapi kalau untuk manusia normal, dia akan bertanya dalam hati, kenapa aku harus ngikutin itu? Kan aku bisa melakukan sesuatu. Ya, tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan bagi tiap individu, itu akan dengan secara sadar dilaksanakan oleh individu tersebut. Nah, tadi peraturan itu akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal atau secara bersama antara guru dan siswa. Jadi terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Itu ada dua kan ya namanya ya. Nah, budaya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai yang keyakinan yang sudah kita masukkan ke dalam hati kita, kita ketahui bahwasanya itu baik gitu, dan sudah diterima secara universal. Jadi siswa dan guru udah duduk bareng, udah tahu bahwasanya ini adalah hal yang benar, kita akan melaksanakannya. Nah, kalau menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau misalnya dia tahu itu baik, nggak disuruh-suruh pun, nggak diingatkan pun, dia akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau peraturan, dia karena dia merasa itu bukan dari dia, bukan dia yang buat, bukan persetujuan dia itu akan lebih rentan untuk melanggarnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membentuk keyakinan kelas ini? Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu nanti ada bedanya Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu dia kalau keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi nggak langsung kayak nggak konkret kayak peraturan. Kalau misalnya kan peraturan siswa wajib
sampai ke sekolah pukul 6.30 itu. Jadi dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Tapi keyakinan kelas itu sifatnya itu lebih abstrak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada larangan, tidak kalimatnya itu selalu positif gitu. Untuk keyakinan kelas. Jadi dilarang merokok. Itu bukan keyakinan. Itu bukan keyakinan kelas, itu peraturan gitu. Jadi nanti karena kan dia bersifat lebih abstrak, nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau misalnya untuk membuat keyakinan kelas nggak usah sampai 100. Kayak tata tertib itu kan ada sampai berpasal-pasal. Nggak, kalau keyakinan kelas itu lebih sederhana. Kemudian semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi kan diskusi dulu antara guru dan siswa, duduk bareng diskusi untuk membuat keyakinan kelas ini gitu. Jadi semua warga kelas terlibat atau warga ini kan karena ini keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya semua udah duduk bareng itu sudah kesepakatan bersama, jadi yang melaksanakan siapa? Semuanya. Bukan hanya siswa, tapi guru juga. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Makanya saya bilang tadi, peraturan atau tata tertib atau keyakinan itu nanti itu tidak berlaku selamanya, tetapi melihat kondisi dan situasi yang sedang ada saat itu. Bisa aja kondisinya sekarang udah berubah gitu. Jadi harus bersedia meninjau kembali keyakinannya itu masih bisa dipakai atau enggak gitu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Maksudnya dia bersifat umum, enggak langsung. Makanya tadi dia di poin pertama itu bersifat abstrak. Karena dia pernyataannya itu universal. Nah, contohnya nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, bahasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau dia keyakinan kelas, itu tanggung jawab. Itu keyakinan, tanggung jawab. Jadi kan luas. Tanggung jawab itu kan bukan hanya mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi dengan kita buat keyakinannya itu tanggung jawab, jadi yang itu sudah dapat merangkum banyak nanti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita ganti bahasanya. Dilarang mengganggu orang lain kan itu negatif ya Bapak Ibu, larangan gitu. Nah, kalau keyakinan kelas bahasanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Gitu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, memiliki komitmen dengan diri sendiri juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu kayak bahasa untuk keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, dari menghormati orang lain ini aja kita lihat itu sudah tiga kali diulang. Berarti hanya dengan kata menghormati saja sudah ada beberapa peraturan yang bisa diringkas di situ. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau dilarang menggunakan merokok, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas dan koridor, itu untuk keselamatan, keamanan. Jadi kalau untuk keyakinan kelas ini dia jadi lebih ringkas dari dari 8 peraturan itu bisa diringkas jadi itu ada menghormati orang lain, tanggung jawab, komitmen pada tujuan, kesehatan, kesabaran dan keselamatan gitu. Jadi keyakinannya seperti itu aja. Nah,
ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu adalah kebutuhan dasar manusia. Siswa itu punya kebutuhan dasar. Jadi kalau misalnya siswa itu melakukan sesuatu itu untuk mencukupi kebutuhan dia. Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah yang pertama untuk bertahan hidup. Setiap orang itu punya kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, baik secara fisiologis, misalnya untuk kesehatannya, rumah, makanan. Kemudian anak itu dia itu butuh untuk dikasihi atau diberikan kasih sayang atau diterima di kelompoknya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Jadi setiap anak itu butuh diakui kemampuannya. Kemudian dia butuh juga kebutuhan dasar itu kebebasan. Dia itu butuh untuk mandiri. Dia mandiri dan mengendalikan pilihan dirinya sendiri. Dia itu punya pilihan, dia itu mau jadi seperti apa. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir itu adalah kesenangan. Anak-anak itu butuh untuk merasa senang. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, ada anak melakukan kesalahan, kita harus kembali ke kebutuhan dasar dia. Contohnya di sini adalah studi kasusnya. Jadi Ibu Sarah itu guru kelas 10. Jadi dia itu punya anak yang namanya Robi. Robi ini setiap istirahat dia itu suka mengambil makanan teman-temannya. Gitu. Jadi ini saya pernah dengar cerita Bu Rara nih, ada seperti ini anaknya. Jadi si anak ini ngambil bekal punya temennya gitu. Nah, jadi Bu Sarah ini bingung, sebenarnya Robi ini kenapa? Nah, apa yang harus dilakukan Bu Sarah? Coba Bu Rara kemarin itu waktu anaknya makan bekal temennya dia apain? Saya panggil, lalu saya ajak bicara, saya tanya kenapa alasannya dia mengambil. Ditanya dulu alasannya, nggak langsung jawabnya kan Bu Rara ya. Nah, berarti Bu Rara sudah melakukan disiplin. Nah, jadi jika Anda menghadapi situasi sama seperti Bu Sarah, apa yang akan kita lakukan? Kemudian kira-kira alasan Robi itu melakukan itu apa? Gitu. Tergantung dari kondisinya. Tergantung kondisinya ya Bu ya. Tergantung kondisinya, mungkin anaknya lapar, nggak dibekelin sama orang tuanya, nggak dikasih duit jajan, atau jangan-jangan dia suka sama temannya itu sebenarnya. Bisa. Nah, itulah gunanya kita itu mengetahui kebutuhan dasarnya dia. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sarah itu harus mencari tahu dulu seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Rara. Jadi dia harus mencari tahu dulu alasan Robi itu ngambil makanan temannya itu apa gitu. Kalau misalnya Robi misalnya bilang, Robi, misalnya Bu Sarah nanya, Robi, kenapa kamu ambil makanan teman kamu? Kalau jawabannya itu karena dia lapar dan orang tuanya nggak bawa makanan, berarti kebutuhan dasar yang mau dipenuhi dia adalah survival, kebutuhan untuk hidup. Karena dia karena dia lapar, bertahan hidup berarti. Nah, kemudian kalau misalnya Robi jawabnya itu supaya diperhatikan, berarti dia itu kurang kasih sayang. Atau Robi itu merasa hebat kalau misalnya temannya itu takut mempertahankan makanannya, jadi supaya keinginannya diturutin gitu. Berarti kebutuhannya si Robi ini adalah kebutuhan dasarnya penguasaan. Jadi dia itu mau diakui oleh teman-temannya gitu. Kemudian kalau misalnya dia merasa bosan karena ibunya bekalnya ayam terus gitu, itu berarti dia itu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah kebebasan untuk memilih apa yang mau dia makan. Kemudian kalau misalnya Robi jawabnya itu karena iseng, dia itu mau ngisengin temennya, berarti dia itu butuh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, itu adalah kesenangan gitu.
Dia itu butuh refreshing, berarti butuh healing. Nah, dengan begitu posisi kontrol guru itu bagaimana? Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang sering terjadi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, ya. Kemudian guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian ada yang guru berperan sebagai teman, ada yang berperan sebagai pemantau, dan yang terakhir berperan sebagai manajer. Nah, kalau guru masih berperan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, ini guru harus ke dirinya lagi, mencari tahu lagi sebenarnya jadi guru itu harus gimana. Kalau misalnya gurunya suka menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir juga ya Bapak Ibu. Kadang kita kan ini udah miskin, udah ini. Karena kalau misalnya kita memberikan kontrolnya itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu kena ke mental anaknya lebih lama Bapak Ibu. Karena bisa mengakibatkan dendam. Kalau misalnya guru suka menyakiti, menyindir, menunjuk-nunjuk anak gitu. Kalau kamu tidak mau, awas ya. Rasakan, makanya gitu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah anak-anak menjadi memberontak. Atau orang kan gak mau salah, semua orang merasa dirinya benar. Dia akan menyalahkan orang lain gitu. Kenapa kamu ambil? Dia nyuruh Bu, atau apa? Pasti dia akan mencari kambing hitam untuk sesuatu masalah itu. Atau dia akan berbohong. Kenapa dia berbohong? Karena mungkin dia takut gitu. Itu hasilnya yang akan didapatkan kalau misalnya guru itu sebagai penghukum. Kalau guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, seharusnya tuh kalian kayak gini, ibu kecewa, ibu udah capek-capek ngajar, kamu cuma di situ. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Nah, hasilnya gimana? Jadi itu akan menyangkal, dia akan berbohong gitu. Jadi siswa akan langsung mengukur gurunya itu gitu. Siswa itu akan bisa, oh ibunya kayak gini, langsung menilai gitu. Nah, bagaimana guru yang bertindak sebagai teman? Jadi kalian itu harus belajar, makanya nanti kan kalian mau masuk PTN, kalian itu harus rajin belajar, harus kayak gini. Nanti kalau misalnya di kuliah emangnya nggak banyak kerja, banyak tugas, banyak tugasnya. Jadi gurunya itu kasih alasan, kenapa kamu harus melakukan ini? Karena ini gitu. Jadi guru itu sudah diajak diskusi gitu. Tapi nggak selamanya hal ini baik Bapak Ibu. Meskipun ini identitas berhasil, tapi tidak selamanya ini baik. Guru tidak bisa berperan selamanya sebagai teman siswa. Kenapa? Karena kalau kita memberikan alasan terus, kenapa harus lolos ini? Karena ini. Anaknya itu jadi kurang inisiatif. Gitu. Jadi dia itu menjadi ketergantungan dengan gurunya. Gitu. Jadi ke motivasi intrinsiknya itu jadi berkurang. Atau ini untuk pemantau. Kalau guru berperan sebagai pemantau, ini yang biasanya itu yang memberikan konsekuensi. Bukan hanya untuk hal yang buruk, tapi untuk hal yang baik juga. Misalnya, semua yang dilakukannya itu, semua yang dilakukan oleh siswa itu diukur, gitu. Jadi peraturannya apa? Kalau kamu melakukan ini, apa yang kamu dapat? Kalau kamu melakukan ini, apa yang kamu dapat? Gitu. Jadi semua yang dilakukan itu ada konsekuensinya, langsung dikasih tahu konsekuensinya apa. Nah, kalau misalnya seperti ini akan menciptakan anak yang selalu ingin imbalan. Boleh nggak kita sebagai guru misalnya yang dapat nanti dapat es mas jahit, gitu, atau yang kelompok paling bagus nanti dapat mie ayam kantin satu kelompok, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau terus menerus itu dilakukan,
Lama-kelamaan apa? Suatu saat kita menyuruh mereka tapi nggak ngasih imbalan, ya ngapain kita melakukan ini? Gitu. Mereka nagih, gitu. Mereka akan menagih. Itu yang akan terjadi. Kalau posisi kita sebagai manajer, jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya kan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Gitu. Jadi udah ada masalah, jadi terus kamu maunya gimana sekarang? Apa ya? Coba kamu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk solusi masalah kamu ini. Jadi dengan dia udah tahu masalahnya, kita tunjukkan apa masalahnya, kita ajak dia untuk mencari solusi sendiri. Gitu. Jadi dia bisa mengevaluasi, oh ternyata aku salahnya di sini, harusnya seperti ini. Itu bisa memunculkan motivasi intrinsiknya dia. Boleh nggak kita kadang-kadang jadi pemantau? Boleh, tapi jangan terus-menerus. Gitu. Jadi menjadi manajer, posisi manajer ini adalah yang paling normal untuk menjadi seorang guru. Kita memberikan siswa kebebasan untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini ada restitusi. Ini adalah tahapan kalau misalnya seorang anak itu bermasalah, gitu. Jadi jangan seenak-enak langsung marahin, jangan langsung asal memberikan hukuman atau solusi. Jadi kita itu ada prosesnya. Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka. Itu namanya restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama dia memperbaiki hubungan, kemudian kita menawarkan bukan memaksa, terus menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakannya, kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, kemudian fokus pada karakter bukan tindakannya, karena karakter ini lebih panjang jangkanya, kemudian fokus pada solusinya dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan mengucilkan anak itu. Kemudian yang terakhir adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, bukan supaya anak itu tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu yang harus kita cari solusinya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi jika ada anak yang bermasalah. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menstabilkan identitasnya dulu, gitu. Jadi setiap orang itu pernah salah, gitu. Jadi dia melakukan kesalahan itu bukan sesuatu yang membuat dunia berakhir, bisa kok diperbaiki, gitu. Kamu bukan yang satu-satunya melakukan itu. Udah banyak yang melakukan itu. Tapi, kita harus validasi tindakan yang salahnya itu. Kita tanya dulu alasan dia melakukan itu apa sih? Kenapa sih alasannya? Kenapa kamu terlambat? Atau kenapa kamu mencontek? Nah, setelah kita tahu alasan dia melakukannya, kita tanyakan dulu keyakinannya. Nah, makanya di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita udah punya keyakinan kelas, kesepakatan kita gimana? Karena dia kan sudah ikut membuat kesepakatan itu. Gitu. Jadi kamu itu maunya seperti apa? Jadi supaya kamu tidak jatuh ke kesalahan yang sama, kamu harus kayak gimana? Gitu. Jadi anak itu yang memberikan solusi untuk masalahnya sendiri, tetapi tetap harus kita kasih arahan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu kira-kira yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif. Jadi semua budaya positif itu bisa terlaksana, bisa terwujud, itu berasal dari diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya.
demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di luar atau di kesempatan lainnya lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan kembalikan ke Terima kasih atas materi yang disampaikan tentang budaya positif. Semoga dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh pemateri ada hal-hal baik yang bisa kita ambil, kita terapkan di kelas, kita aplikasikan